warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal huda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadar rasulullahul munada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Kepada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, para asatid wal asatidzah, para guru, para sesepuh, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim di Masjid Al-Huda ini. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa kebaikan dan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana saya saya diundang untuk mengisi kajian tentang ruqyah, itu selalu ada jamaah yang sebenarnya ingin hadir, ingin melihat secara langsung, tapi nggak berani. Akhirnya dia memutuskan untuk melihat dari balik kaca. Banyak itu. Alasannya apa kira-kira? Alasannya takut. Ya. Kenapa takut? Dia takut karena dia kira ruqyah itu identik dengan kesurupan. Betul nggak? Biar nampak katanya seru sih. Baik. Banyak orang yang beranggapan bahwa ruqyah itu identik dengan kesurupan. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, di televisi yang kita saksikan setiap orang yang diruqyah itu kesurupan, betul nggak? Nah, padahal di televisi itu Bapak Ibu itu dipilih pasiennya. Jadi dari sekian banyak nih satu masjid kita kumpulkan, kita ruqyah, nggak semuanya kesurupan. Yang kesurupan hanya orang-orang yang di dalam tubuhnya memang ada gangguan jin. Nah dia yang disut, cuman dia aja, yang lain enggak. Yang enggak kesurupan lebih banyak sebenarnya. Tapi karena yang ditampilkan itu yang kesurupan, sehingga mindset masyarakat menganggap bahwa ruqyah identik dengan kesurupan. Seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa sebenarnya ruqyah itu bukan hanya untuk orang gangguan jin saja Pak, tapi orang kena gangguan fobia. Fobia itu takut terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan. Ada yang fobia nggak? Nanti kita terapi kalau ada. Nggak nyampe 10 menit insya Allah sembuh. Ada seorang anak nggak doyan makan nasi dari bayi sampai umur 18 tahun Pak. Di terapi nggak nyampe 10 menit langsung doyan nasi. Fobia namanya, fobia nasi. Ada yang fobia kecoa, ada yang fobia cicak, tadi fobia darah. Kalau melihat darah langsung pingsan dia. Alhamdulillah tadi disaksikan juga ya Pak ya, langsung nggak takut lagi dia. Nah kemudian ruqyah ini ternyata juga sangat dahsyat
untuk mengobati penyakit yang katanya nggak ada obatnya. Apa itu? LGBT, suka sesama jenis. Sekarang orang suka sesama jenis ini seperti gelombang, menjadi bahaya baru bagi generasi kita. Betul nggak? Nah, itu ternyata bisa disembuhkan dengan terapi ruqyah syariah. Jadi ini harus kita fahamkan kepada masyarakat bahwa ruqyah bukan hanya untuk gangguan jin saja. Meskipun memang kalau untuk ditampilkan di media sosial, biasanya orang nggak mau menampilkan kalau nggak ada unsur-unsur kesurupannya, betul nggak? Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Isya jam berapa Ustaz? 38, berarti 8 menit lagi ya? 10 menit lagi lah ya, biar menyesuaikan maksudnya. Sebelum kita lakukan terapi ruqyah, saya mau kenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu tentang ruqyah itu apa sebenarnya. Ya. Ruqyah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, karena saya lihat di sini banyak orang Jawa, itu artinya adalah jopa japu. Apa? Jopa japu, jampi, jajampe, mantra. Itu sama tuh. Cuman bedanya kalau ruqyah itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ruqyah itu artinya jopa japu, jampi, jompa jampi. Nah, samalah itu. Ya. Hanya dibahasakan Arab saja jadinya ruqyah. Nah, jampi, ruqyah, mantra itu ada 3 jenis. Yang pertama ruqyahnya orang kafir. Yang kedua ruqyahnya orang musyrik. Yang ketiga ruqyahnya orang yang bertauhid atau orang beriman. Apa bedanya? Satu, kalau ruqyahnya orang kafir, dia meruqyah dengan memanggil-manggil nama-nama selain namanya Allah. Dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini ruqyahnya orang kafir. Dia panggil nama-nama dewa, dia panggil penguasa gunung, dia panggil penguasa laut, dia panggil mbah penunggu kawah dan sebagainya. Dia panggil kemudian dia mintai pertolongan. Yang jelas kalau ruqyahnya orang kafir, itu ruqyah yang dibaca tidak ada menyebut-nyebut nama Allah, tidak ada membaca ayat-ayat Allah. Itu ruqyahnya orang kafir. Yang kedua, ruqyahnya orang musyrik. Apa bedanya orang kafir dengan orang musyrik, Pak? Kalau orang kafir, dia meninggalkan Allah, dia tidak percaya kepada Allah, itu orang kafir. Kalau orang musyrik, musyrik itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syirik itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 2 orang yang bekerja sama itu disebut berserikat. Apa arti berserikat? 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama disebut berserikat. Berserikat itu diambil dari kata syirik. Apa artinya berarti? Syirik itu kalau gampangnya menduakan lah. Ya, menduakan. Kalau menduakan Allah, berarti Allah ditinggal apa enggak? Kalau orang kafir tadi kan meninggalkan Allah, enggak pakai Allah. Kalau orang musyrik itu menduakan Allah, berarti Allah enggak ditinggalin, Pak. Allah tetap dia datangi, waktunya sholat dia tetap sholat, waktunya wirid dia tetap wirid, waktunya zikir dia tetap zikir, waktunya sholat malam dia sholat malam, orang umroh dia ikut umroh, waktunya haji dia ikut berhaji. Tapi waktunya dia mendatangi jin peliharaan dia, itu pun dia lakukan. Ya. Jadi syirik itu artinya menyekutukan Allah. Siapa pihak yang sering dijadikan sekutu oleh manusia itu? Yang sering dijadikan sekutunya Allah itu siapa?
setan dari bangsa jin. Makanya di dalam surat Yasin itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum azuwwum mubin wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Kata Allah, bukankah telah aku peringatkan kepada kalian wahai anak keturunan Adam, alla ta'budu syaiton, janganlah kalian menyembah setan. Wa ani'buduni, sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Tapi apa ayat berikutnya, kata Allah? Walaqad azalla minkum jibilan katsira. Sesungguhnya telah ada jibilan katsira, satu gerombolan orang yang sangat banyak jumlahnya disesatkan oleh setan itu. Kata Allah, jibilan katsira, bukan sedikit Pak yang disesatkan setan dari bangsa jin itu. Makanya nanti kita jumpai di tengah masyarakat orang-orang ngelmu yang ngelmunya itu pakai jin, pakai khodam, itu dia pasti punya syarat-syarat dan larangan-larangan. Contohnya apa? Harus nyiapin kopi pahit di sudut rumah, punya pantangannya nggak boleh makan jantung pisang dan jantung-jantung yang lain. Betul nggak? Nah, ketika dia membuat satu larangan di mana larangan itu nggak dilarang oleh Allah, dan dia membuat satu kewajiban di mana kewajiban itu nggak diwajibkan oleh Allah, itulah yang disebut melakukan penyembahan kepada selain Allah. Letak syiriknya di situ. Ya. Jadi pihak selain Allah yang sering dijadikan sekutu oleh manusia adalah setan dari bangsa jin. Yang ketiga baru namanya ruqyah syar'iyah, ruqyahnya orang-orang beriman. Kalau ruqyahnya orang musyrik, Pak, memang dia ada kalanya membaca kalimat-kalimat thayyibah tapi digabungkan dengan kalimat-kalimat sayyi'ah. Dia membaca potongan ayat-ayat Al-Qur'an tapi digandengkan dengan ayat-ayat setan yang lain. Talbisul haqq bil batil, mencampurkan kalimat hak dengan kalimat batil. Contohnya gini. Misalnya ngobatin pasien, dia baca tuh, niat ingsun topomolo buruh yang sepuh sang hyang kolo, tepnyar sing matih ono ing ilatku, asyhadu alla ilaha illallah zatullah sifatullah wa af'alullah. Kok keras banget itu? Tak kira nggak keras, keras banget. Awak pun terkejut juga. Langsung kabur tuh jinnya. Itu contohnya, Pak. Jadi itu namanya mantra-mantra yang talbisul haqq bil batil. Dia baca kalimat-kalimat batil yang nggak jelas maknanya, dia gandengkan dengan kalimat-kalimat hak. Dia gandengkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi orang awam nggak paham. Oh, dia kan baca syahadat juga tuh tadi tuh di ujung tuh, gitu. Betul nggak? Nah itu kalau ruqyah syirkiyah seperti itu. Nah kalau ruqyah syar'iyah itu minta tolongnya sama Allah tok, sama Allah saja, nggak butuh yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Wahdahu la syarikalah, hanya dia saja, tidak ada sekutu baginya. Itu tauhid namanya. Yang dibaca pun hanya ayat-ayat Allah, dengan mengimani dan meyakini bahwa Allah meletakkan kesembuhan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang tadi saya jadikan pembukaan itu. Gitu ya. Sudah isya nih. Nah, nanti kita akan sebutkan sedikit sebelum ruqyah, saya akan sebutkan sedikit tentang alam jin dan seluk-beluknya. Terus apa saja ciri-ciri orang itu ada jinnya. Habis itu ruqyah. Jadi nggak terlalu malam ya. Siap ya? Insyaallah selepas sholat isya. Sudah masuk ya? Sementara itu dulu, kita sementara tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.